Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah luar biasa bersama bangsa diri Allah. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar Al-Quran ya. Baik, sebelum belajar dirapikan dulu ya, siapkan semuanya. Al-Quran sudah siap, buku tulis dan pulpen sudah siap, dan kita sama-sama fokus untuk belajar. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak tulis dulu yang namanya disebutkan dan bilang hadir ya. Ahmad Fajar Maulidin, Alif Abdul Majid, Alfan Siddiqi Hamzah, Al-Farisi Putra Ismail, Burhanuddin Robani, Ahwa Rizki Al-Faras, Haidar Asyaki, Muhammad Rizki Pratama, dan Aldi. Ya, terima kasih atas semangatnya. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya pada semua. Siapa yang pernah membaca, kalau membaca Al-Quran itu ada bacaan panjangnya? Ada yang pernah? Kalau baca Al-Quran kayak gitu, tahu? Tahu ya. Kenapa itu ada yang dipanjangkan dan ada yang tidak? Kenapa dipanjangkan itu? Kira-kira kenapa? Karena apa? Ada bacaan banyak ya. Nah, betul sekali. Coba tadi jawab. Rizki ya. Karena ada bacaannya. Ya, betul. Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca saja, asal baca, tapi baca Al-Quran memang harus membaca sesuai apa? Sesuai tajwidnya. Jadi sesuai tajwidnya sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, di bagian tajwid kemarin belajar tentang hukum mansuh. Nah, salah satu juga yang tajwidnya yang kita pelajari adalah tentang hukum man. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang apa? Man. Oke. Ya, tentang man ini. Oke. Kenapa ini penting? Kira-kira kenapa? Kemarin sudah boleh disampaikan bagiannya supaya kita tidak salah membacanya. Kalau salah membacanya salah, maknanya juga salah. Nah, dengan pembelajaran ini nanti kalian akan bisa memahami hukum-hukuman. Kemudian nanti mampu menemukan contoh ayatnya. Kemudian nanti harus juga membacanya dengan benar dan membuat proyek pembelajaran bersama kelompok. Nanti ada. Kemudian yang pertama, pertanyaannya sekarang, mengapa dalam Al-Quran ada bacaan panjang tadi? Kenapa? Karena ada hukum bacaan. Kalau bacaan banyak salah, bagaimana? Artinya juga salah. Jadi artinya juga salah. Jadi makanya harus betul membacanya. Kalau ya, jawaban kalian sudah bagus. Jadi dalam Al-Quran itu ada bacaan pendek harus dipendekkan, bacaan panjang juga harus dipanjangkan. Jangan kebalik. Yang pendek yang panjang dipendekkan. Itu biasanya banyak terjadi seperti itu. Nah, kemudian karena arti itu banyak, untuk kesempatan kali ini kita akan hanya 3, yaitu 1 man,
Mat to bi. Yang kedua mat wa jim Sandara imbat berarti pun tadi mana apa kita sebenarnya hari ini ya, hari ini kita akan mempelajari 3 hukum bad saja. Yang pertama itu bad to bi. Yang kedua kan wajib. Wajib mutasir. Yang ketiga man alif disukun. Nah, sebelum ke situ kita man dulu. Huruf man ada berapa? Ada 3. Ada apa ya? Alif, waw, ya. Kalau dipanjangkan ini bertemu dengan sebelumnya apa? Kalau ini sebelumnya kalau ini kasro. Ya bagus. Jadi ada pasal ketemu alif, waw ketemu waw, kasro ketemu ya. Dibacanya panjang. Ya, dibacanya panjang. Panjangnya berapa harokat? Tergantung nanti ke sini darinya saya 1, 2, 3. Kita ada mat tabi'i. Kalau mat tabi'i baru kita sekarang belajar mat tabi'i dulu semuanya. Mat tabi'i atau disebut juga mat apa? Mat asli. Udah. Kalau mana susu itu bertemu pokoknya alif ya, ketemu patah dan kemudian waw doman ya apa kasroh ya. Nah gitu. Jadi panjangnya berapa harokat? Tapi 2 harokat saja ya. Contohnya apa? Ada yang bisa membaca contohnya Quran? Ya. Contohnya apa? Contohnya pola. Yang mana contohnya? Oh ya. Kemudian kalau ini contohnya apa lagi? Limun dal limun dan limuna. Yang panjangnya mana? Atau ini mana? Yang ini ya, dan limuna ya. Dan limun. Nah, yang terakhir yang ya apa namanya? Ayati. Ada B apa contohnya? Tarik. Babi sal masih belum tepat. Ini kasroh bertemu dengan ya. Kasroh bertemu dengan ya.
Apa? Ayo, langsung bertemu dengan ya. B. Oke, jadi kita B ini kasroh dengan ya, ininya hi, jadi B, hi, gitu ya. Jadi badannya hanya dua harokat itu satu ayunan. B, yadrimuna, kolak, kolak, yadrimuna, Sudah ya, ini matobi selesai. Sekarang kita ke mad. Apa tadi yang kedua? Mad wajib mutasir. Mad wajib mutasir itu huruf mad bertemu dengan apa? Hamzah dalam satu K5. Oh, manusia itu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Alif itu ada misalnya ini. Huruf ini ma panjangnya berapa halaman? Mad wajib mutasir dibacanya 4 sampai 6 halaman. Contohnya ya bisa ada yang ini, ada yang bisa. Boleh favorit katanya? Mana? Itu mad jaiz. Belum. Ayo ada. Mana? Ya, betul. Ala. Ini wabi ai ala. Tapi enggak apa-apa. Coba lihat terus. Contohnya adalah babi ai ala. Nah, ini yang disebutnya ya alai roh. Babi ai ala. Nah, ini sila ini panjang, alif ketemu hamzah, tapi dalam satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat. Ala panjangnya bacanya 6 harokat. Itu adalah alif mad wajib mutasir. Ya. Sekarang terakhir yang mad apa? Mad. Yang ketiganya mad alif li. Mad apa? Mad alif itu apa? Mad tabi'i yang terjadi di akhir kalimat, atau yang disukunkan ya. Pokoknya contohnya berapa bacanya? Baca banyaknya 2 sampai 6. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Contohnya gimana Pak? Pokoknya di ujung. Apa contohnya? Hah? Ayo ada yang contohnya? Apa? Ta'lamun. Ta'lamuna. Nih, ta'lamuna. Dibacanya gimana? Ta'lamun.
belajar tentang mat. Alhamdulillah, antum semua sebagiannya sudah. Kemudian sekarang kita bagi kelompok ya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Ahmad, Fajar, Maulidin, Alif, Najib, Alfan, Jasok. Kemudian Aldi, Burhan, Ahwat. Misalnya Aidar, Rizki, sama Ais. Ya, silakan. Oke, nah setiap kelompok silakan mencari pokoknya membuat proyek, membuat tentang apa tadi apa? Kelompok satu orang, dong. Kelompok satu itu mas, kelompok dua mas, bagi. Kelompok tiga mas, Oke, kelompok satu, kelompok dua, kelompok dua, kelompok dua lagi, kelompok tiga. Ini ya beda-beda. Oh iya, jangan lupa tulis nama kelompoknya di atasnya. Nama kelompok sama nama anggota kelompoknya. Tulisannya yang kelihatan ya. Kuning kelihatan ya.
Boleh dihias lagi, boleh masih ya, biar lebih jelek. Bapak siapa yang menyampaikan? Bapak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terjadi apabila mat asli atau mat objektif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membaca mat objektif hasil adalah mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 kata. Contoh-contoh mat objektif hasil sama Waalaikumsalam. Ada pertanyaan mau masuk? Ada. Ya. Ya, terima kasih. Tinggal kelompok 3. Presentasi kelompok 3 silakan. Boleh silakan. Kelompok 3. Ya. Hasilnya. Siapa jubirnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mat arid disukun. Mat arid disukun adalah mat yang terjadi karena wakaf berhenti sehingga huruf akhirnya menjadi sukun. Cara membaca ketika wakaf, apabila berhenti pada salah satu huruf mat, maka dibaca panjang 2, 4 atau 5 harakat. Hukum bacanya dibacanya panjang 2, 4 atau 5 harakat. Contoh ayat kuntum takfurun. Yang mana? Ya, so. Keterangan pada kata Takfurun. Keterangan pada kata kuntum pada kata takfurun jika berhenti pada huruf waw nun menjadi sukun maka dibaca panjang 2, 4 atau 5 harakat. Ya. Gimana? Kelompok 1, 2 ada pertanyaan? Ya. Jelas. Kenapa ada ya gimana? Tulisannya kecil katanya kurang besar. Ya. Boleh, terima kasih buat teman buat ya. Dilihat lagi boleh ya. Dilihat lagi. Tuh dilihat pakai proyektor nih. Baik. Baik semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita sudah pelajari tentang saat itu satu tiga man. Jadi pada apa tadi? Man. Oke. Belum ada apa? Man. Apa yang belum ada apa? Wajib tasir. Yang ketiga maksudnya apa? Man. Alif. Jadi bahasanya harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya. Sekarang coba Bapak pengen tahu gimana rasanya tadi mengerjakan kelompok, apa yang serunya, apa yang susahnya, apa yang inginnya. Coba kelompok 3 pertama apa? Bagaimana? Oke. Nah, yang serunya yang susahnya. Serunya kita tahu cara membaca Al-Quran dengan yang benar. Nah, itu seru mengerjakannya seperti apa? Saling berdebat tadi kan? Gini-gini. Ya. Kelompok 1 gimana? Apa yang menyenangkan, apa yang sulitnya? Ya. Yang dibaca. Dan kelompok 2. Ya.
saya. Baik, ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pembelajaran tentang hukum tadi itu bagian 6. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Tugasnya nanti kalian di rumah masing-masing di survei yang sama mencari 5 contoh hukuman yang masing-masing bagian buat kelompok masing-masing. Itu saja kita cukupkan pelajaran hari ini.